Akhirnya saya bertanya, pertanyaan saya begini, supaya kita itu bisa akomodatif, ya, transformatif, apakah kemudian kita harus menciptakan sistem baru? Pertanyaannya begini, Kiai Kanjeng itu kan Jawa juga tidak, tapi ada gitarnya, ada baratnya. Nah, sekarang sistem kita supaya kemudian bisa akomodatif, transformatif itu seperti apa? Gini loh, kalau basic kari urusan apa sih? Nek urusan mangan, nek dirijine rada gak jangkep ngangge sendok. Begitu, Pak. Jadi itu namanya ijtihad. Ijtihad itu ada 3 pilihan Anda hidup ini: ijtihad, ittiba, taklid. Ijtihad itu adalah menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, pengembangan atau transformasi tadi. Jadi misalnya karena sembahyang jamaah kudu nggawe payon, mergo sing jamaah akeh kudu nggawe mikrofon, utawa cek terang bengi ya saiki nggawe listrik, kan begitu. Jadi semua dimungkinkan sepanjang dia tidak pergi atau meninggalkan karakter aslinya. Kalau dalam kebudayaan seperti itu. Jadi sekarang kasus yang sampean maksud apa ini? Negoro, tak musik, tak apa? Apa-apa yang sampean maksud, karena itu semua bisa. Karena tema kita kan sinau kebudayaan. Ya, kebudayaan. Jadi dalam konteks kebudayaan supaya lebih luas begitu. Loh iya. Kalau manusia tidak mau berubah dari situ, dia akan tidak, ya dia tidak akan sampai kemana-mana. Jadi misalnya nek ancane kate sembayang sing gampang ya sarungan, maka kita bikin sarung. Padahal nabi-nabi tidak ada yang bikin sarung, kan gitu. Kan gak ono nabi sarungan, gak ono, Pak. Wis tak delok dhewe iku. Nabi Musa gak sarungan. Nabi Muhammad gak sarungan. Kuplukan bareng gak ono, Pak. Nabi-nabi kuplukan gak ono. Apa meneh Nabi kok nganggo akun Facebook, gak ono. Tetapi kan ada jenis-jenis komunikasi yang kemudian berkembang. Komputer juga begitu, dia mengakomodasi bermacam-macam. Ya Pak, silakan Pak, mungkin ada. Ya. Bid'ah itu perlu dalam kehidupan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh Anda menjadi khalifah, tapi Abu Bakar menjadi khalifah, itu bid'ah. Nabi Muhammad dulu khalifah apa bukan? Bukan toh? Ketika Rasulullah di Madinah itu tidak ada negara resmi, tidak ada kerajaan resmi. Yang ada adalah perjanjian-perjanjian yang disebut Al-Thaqafah Al-Madaniyah. Kemudian begitu Abu Bakar dibaiat oleh yang lain-lain, Abu Bakar bikin sistem kekhalifahan. Terus ada kementeriannya segala macam. Itu bid'ah. Nabi Muhammad pernah nyuruh Quran dikumpulkan? Tidak pernah, tapi kan mosok disebar-sebarnya di pasar ya dikelompokno dadi buku lah ngono sih. Maka itu bid'ah. Bid'ah itu penting. Ya bukan katanya kan. Bid'ah itu penting. Yang tidak boleh dimasuki bid'ah adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu rukun Islam. Kalau sholat 5 waktu rekaatnya sakmono, caranya sholat kayak ngono, jangan dibid'ahkan, jangan dikasih tambahan-tambahan. Tapi kalau di luar ibadah mahdhah, bid'ah itu sangat diperlukan. Ya saya kira gak oleh bid'ah, berarti lu ngaji kudu melaku kan. Ayo kono melaku kon, berangkang kono. Kok tutuk merak ngelangi. Liwat Lampung melaku meneh, kulone Lampung ngulangi meneh tutuk India. Kon glosor kon. Terus tawaf seperti Rasulullah persis. Rasulullah hanya naik haji 1 kali dan ketika tawaf pakai onta. Pakai onta. Siapa sekarang yang naik haji tawaf pakai onta? Kon gak niru Kanjeng Nabi kon ya. Kon kok melaku gak nggo unta kon ya. Bid'ah kon ya. Ayo kono, nek anjane kate gak bid'ah temen, ayo. Jadi penyewaan unta gawe tawaf. Wah, iku jugulangan ta iku wakeh. Gini Mas ya, Ustaz ya. Kira-kira seperti itu. Diperlukan kreativitas, namanya ijtihad, kreativitas, fenomenologi, inovasi, invensi di bidang apa saja.
Rasulullah enggak pernah sekolah kayak gini, kon enggak sekolahan. Apa jelek? Tidak. Enggak jelek. Gitu loh. Hampir semua yang kita pakai bid'ah. Celonoi Kanjeng Nabi celonoan terus jahit non di Farma Taylor no ya. Ya enggak apa ya, jadi yang ngerti ya. Maka 8 tadi itu 8 hasta brata itu mengalami transformasi formula yang berbagai-bagai dan setiap zaman boleh berubah. Yang tidak boleh berubah adalah ibadah mahdoh. Bahwa kalau Mekah Ka'bahnya ya di sana, di kulon iki. Kono. Sengaja tak balik jadi Ka'bah aja dirobah-robah, aja kon nunggu kaji nggak Ka'bah di kebon. Terus mubeng-mubeng dewe. Ya, jadi sembayang mentang-mentang jago silat sembayangnya nganggu gerakan yang lebih yogaistik. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Wes. Iku malaikat gak moreng-moreng, cuman kudu guyu. Saiki akeh wong Islam gendeng kayak iki. Saya mohon maaf Pak Rektor, ini kita begini-begini ini supaya Anda mengalami apa yang belum pernah Anda alami. Begitu. Dan nek kono iku mek ndelucu urip-uripmu ya wis mek ngono iku tok. Harus ada gejolak-gejolak, harus ada. Jadi kamu tentukan. Sekarang saya ambil 4 ya. Saya ambil 4. Jadi ada khalifah 4 siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Oke, dijupuk papat iki. Didelok watake dalam hasta brata. Kalau Abu Bakar itu wonge alus ta kasar. Jadi kalau saya menyimpulkan Abu Bakar itu untuk menemukan kebenaran sehingga sampai ke Allah, kesadaran mengenai ketuhanan, itu dia melalui jalan kultural, jalan yang lembut, jalan yang penuh dialektika dan silaturahmi. Sebagaimana umumnya orang. Tapi nek Umar ya apa? Melbune Islam ya apa iku ben ceritane? Ngaplok adene sik ya. Ketika Rasulullah hijrah, sing terakhir sekali berangkat dari Mekah ke Madinah siapa? Umar, ya toh? Rasulullah rombongan-rombongan wis hijrah kabeh karo Umar ijen. Karo ngene. Ayo sapa sing kepingin bojone dadi rondo? Sapa sing kepingin anake yatim rene nek wani karo aku, ojo wani-wani karo Muhammad kon ayo rene. Jadi ijen ngladeni wong sak Mekah Abu Jahal CS. Jadi dhek nek gak tabrakan gak iso ketemu Gusti Allah dhek. Jadi ngamplengan. Jadi mulai meneh sing Umar sapa kira-kira kene. Sedina kira-kira ngampleng arek ping telu ngono ya. Jadi dia mencari kebenaran melalui metode yang agak radikal. Ya kalau Umar. Nah, awakmu sopo? Awakmu kira-kira Umar atau Abu Bakar? Temukan dirimu. Karena penemuan itu sangat penting. Misalnya Anda tadi kan yang baru mendengar penjelasan Pak Rektor mengenai hasta brata, angkat tangan. Yang sebelumnya belum pernah dengar. Liane wis krungu sebelumnya. Belum juga toh? Lumayan selamat aku mang takon sampean. Nek gak takon gak tau krungu sampai mulih iku gak sampai tamat iki gak roh hasta brata iku apa dianggap jenenge hasta sing biyen gawe noteke Jokowi iku biyen hasta. Kalau Utsman bin Affan itu manusia timbangan, orang yang menimbang-nimbang sampai ketemu equilibrium, sampai ketemu titik tengah dari suatu persoalan. Khairul umuri awsatuha. Kalau Ali, iku gak perlu sekolah, gak perlu ngantem wong, gak perlu macam-macam pergaulan nih. Pokoknya jake gak iso ndelok kecuali Allah. Masya didoni wong sing dieling-eling Allah. Masya oleh rezeki sing dieling-eling Allah. Masya turu sing dieling-eling Allah. Pokoknya ndelok apa ae ketok Allah. Krungu apa ae
ketemu Allah ngono ali lah. Awakmu kira-kira ali ta gak? Wong kono sembayange gak ketok Gusti Allah kok. Ya apa iki wis kadung kredit gak sembayang. Allahu Akbar. Apa meneh jemuan sing khutbah muring-muring ae. Saudara-saudara, umat Islam itu untuk khutbah mbok. Akhirnya sembahyang anjane khutbah dia. Yen jero ati ra ngono ya. Akhirnya rasa-rasa jemuan kalau mboten jemuan diuring-uring. Diuring-uring kali khotibah. Nah di Jombang kono gak usah diuring-uring wis dirundel. Niku kono. Jamaah Jumat yang berbahagia. Dirundel arek-arek bahagia mbahmu. Utangku wake gak bayar bahagia banget. Umat Islam, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan apa nih? Mungkin biar gak muda nih. Cino iku wis mangan babi, judi, gak sembahyang, gak selawatan, sugih. Kene iki sampai meniren selawatan, ibaan sembahyang sampai bundas bodak bathukku. Wiritan sampai kopat capet malah ae uripku. Akhire wong Jombang gawe jajan koyok bol bentuke. Rada abang-abang ngono-ngono iku terus dijenengi bol Cina. Saking manggele karo Cina. Wo bol iki. Wis gak Islam mangan babi soge. Kene iki wis tak ewangi. Khataman, wiritan, tahajud, saiki ditambah kewajiban sholat duha di kantor, cek pancet ae melarat. Akhirnya Cino sing jadi korban bol Cino. Di pasar Jombang ono jajan jenenge bol Cino. Akhirnya karo Gusti Allah digudo. Wong Jombang jenenge Abdurrahman Wahid dadekno presiden. Lah Gusti lah apik karo kabeh lah. Guyon karo kabeh terus Cina mendapat angin, Konghucu kabeh mendapat angin, akhirnya mulai kendel Cina iki. Gitu, mulai kendel, akhirnya nggak jajan yang sama. Tapi dirotok direng-ireng dedek. Nak sing asli malah bol Cina, sing nyari iki gaenane Cina dijenengi bol kaji. Nyeneng wong Indonesia carane perang lewat bol. Jak muring-muring ya. Bismillah, oke. Jadi temukan dirimu. Kuliah itu tidak membantu Anda soal itu. Kuliah itu memberi wacana dan bahan-bahan, tapi arsitek dari kehidupanmu adalah engkau sendiri. Maka temukanlah jenis arsitektur kehidupanmu, kan begitu. Kamu sendiri. Termasuk kesehatan, dokternya adalah engkau sendiri. Kon nang dokter sebagai asistenmu kok takoni, Pak nek ngene iki ya apa? Ku asistenmu, tapi dokter awakmu adalah awakmu dhewe, wong kon dek-dekmu dhewe, weteng-wetengmu dhewe, kon sing rumangan tak gak. Wong kadang-kadang mangan awan gak iso. Kelintar-kelintir ngarepe warung sapa ro ana kanca pas andok nek kono. Lah ngono sih nek arek mahasiswa iku. Nggih to? Utawa dolen nang omahe dosen sing nyidhik omahe ndek kampus. Sapa ro pas mangan awan Pak dosen iki ngono kok. Terus dosen metu. Lho, kon mangan pisan ngono. Aku biyen yo tahu ngono iku rek. Awan-awan tak niati nang omahe Mahfud arek Mbabat iku. Soale dhewe sak keluarga iku rajin. Jadi aku awan-awan menjelang jam 1 aku runu tak hitung mesti pas mangan. Bener loh, pas loh waktu ini karo malaikat dipasno. Begitu duduk ngarepe lawang, tok pas mangan. Loh nung, ayo pisan. Terus aku jawab, wis. Ya, aja. Kadung ya, wis kadung ngomong wis ya aku. Padahal kan aku runu ku niatku golek mangan. Lah kok aku spontan wis. Ngudi apa sih sampai saiki tak dendam karo tanganku ya.
Lah kok iso ngomong wis lho wong jane ket mang niate ndelok mangan. Ya ngono psikologi wong melarat gitu kayak. Jare ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diakui bahwa memang ada permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dalam membedakan antara agama dan budaya, antara ibadah dan muamalah, antara urusan agama dan urusan dunia, antara sunnah dan bid'ah. Secara teoritis, perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan, tapi dalam praktek kehidupan, kedua hal tersebut seringkali rancu, kabur dan tidak mudah untuk dibedakan. Antara agama dan budaya, mengenai agama dan budaya, secara umum dapat dikatakan bahwa agama bersumber dari Allah, sedangkan budaya bersumber dari manusia. Agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya, dan budaya pun bukan dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Melalui agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, Allah Sang Pencipta menyampaikan ajaran-ajarannya mengenai hakikat Allah, manusia, alam semesta, dan hakikat kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Ajaran-ajaran Allah yang disebut agama mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia yang memeluknya. Di tengah masyarakat, kita melihat praktek-praktek keberagaman yang bagi sebagian orang tidak terlalu jelas apakah ia merupakan bagian dari agama atau budaya. Ambil contoh tradisi tahlilan, tidak sedikit di kalangan umat Islam yang beranggapan bahwa upacara tahlilan adalah kewajiban agama yang harus mereka selenggarakan meskipun itu harus berhutang. Mereka merasa berdosa kalau tidak mengadakan tahlilan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Padahal yang diperintahkan oleh agama berkaitan dengan kematian adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar ke makam, memakamkan, dan mendoakan. Sangat simpel dan hampir tidak memerlukan biaya. Ini berarti bahwa upacara tahlilan pada dasarnya adalah tradisi, bagian dari budaya bangsa yang mungkin telah ada sebelum datangnya Islam, yaitu tradisi kumpul-kumpul di rumah duka yang kemudian diislamkan atau diberi corak Islam. Yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah membenahi pemahaman dan penyikapan umat terhadap praktek-praktek keberagaman seperti itu secara proporsional. Sekedar perbandingan bisa dikemukakan di sini kewajiban agama yang bernama kurban sekali dalam setahun dan akikah sekali dalam seumur hidup. Kurban dan akikah adalah perintah agama meskipun kedudukan hukum fikihnya hanya sunnah mu'akkadah. Tetapi di tengah masyarakat muslim secara umum, kurban dan akikah ini kalah pamor dibandingkan dengan tahlilan. Apakah ini berarti umat Islam lebih peduli terhadap urusan kematian daripada urusan kehidupan? Wallahu a'lam. Yang pasti bahwa sanksi sosial yang dijatuhkan kepada orang yang tidak mengadakan tahlilan lebih keras dibandingkan dengan orang yang tidak melaksanakan kurban atau akikah. Apalagi produk budaya yang disalahpahami sebagai bagian dari agama, sehingga
dianggap sebagai bid'ah. Misalnya kesenian yang bercorak Islam, banyak puisi madah nabawi atau yang dikenal sebagai pujian kepada Nabi ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian dilakukan dan diiringi dengan musik. Lagu dan musik semacam ini di Indonesia disebut lagu atau musik sholawat. Karena sholawat itu bagian dari ibadah dan kalimat-kalimatnya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka puisi madah nabawi yang kalimatnya berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi, apalagi lagu dan musiknya serta-merta dinilai sebagai bid'ah, anehnya pujian-pujian kepada Nabi yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang kemudian dilakukan dan diiringi musik tidak dimasukkan dalam kategori bid'ah. Puisi-puisi pujian untuk Nabi termasuk yang ditulis dalam bahasa Arab adalah produk budaya dengan muatan cinta kepada Rasulullah dan doa kepada Allah. Pada prinsipnya Islam datang ke suatu daerah termasuk ke Jazirah Arabia sebagai tempat kelahirannya, tidak untuk menghapuskan semua produk budaya termasuk tradisi yang sudah hidup di tengah masyarakat. Ada tradisi Arab masa jahiliyah yang dilarang, ada yang dibiarkan, ada yang dikembangkan, dan ada yang diislamkan dan dijadikan bagian dari ajaran Islam. Pertanyaan pokok dalam menghadapi beragam budaya dan tradisi di tengah masyarakat adalah apakah budaya dan tradisi itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok akidah, syariah dan akhlak Islam? Antara ibadah dan muamalah, agama Islam membawa ajaran yang secara garis besar berdasarkan klasifikasi para ulama terdiri dari akidah, syariah dan akhlak. Akidah mencakup pokok keimanan yang intisarinya adalah tauhid. Syariah adalah sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam semesta. Syariah dibedakan menjadi dua, yaitu yang mengatur tata cara ibadah murni, ibadah mahdoh, dan tata cara hubungan dengan sesama manusia dan alam atau muamalah. Adapun akhlak adalah ajaran tentang baik buruk berkaitan dengan sikap jiwa, perangai, karakter dan perilaku manusia kepada Tuhan, sesama manusia dan alam. Akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak merupakan satu sistem yang saling berkait berkelindan, tidak bisa dipisah-pisahkan dan saling berhubungan secara korelatif. Yang sering menimbulkan masalah dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan ibadah atau mahdoh dan muamalah. Mengenai ibadah ini ada kaidah usul fikih yang menyatakan al-aslu fil ibadati at-tarim illa ma syara'allahu wa rasulullah. Ibadah itu ada pada dasarnya dilarang kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah sudah menetapkan pokok-pokoknya, sedangkan Rasulullah menjelaskan tata caranya. Dalam hal ibadah, ini dasar utamanya adalah mengikuti perintah dan contoh dari Nabi. Di sini tidak berlaku analogi, logika, atau alasan. Oleh karena itu, dalam hal ibadah tidak ada ruang untuk kreativitas, kecuali menyangkut sarana penunjangnya. Perbedaan masih dimungkinkan menyangkut hal yang tidak pokok karena dalil-dalil naklinya yang multitafsir di samping persoalan yang menyangkut kuat lemahnya sebuah hadis. Sepanjang ada landasan dalil naklinya, perbedaan harus ditolerir.
Berkaitan dengan mahdhah ini yang sering menjadi perdebatan adalah amalan di sekitar pelaksanaan ibadah. Misalnya bacaan ta'awudz, basmalah dan sholawat oleh muazin sebelum mengumandangkan azan. Melafalkan niat sholat sebelum takbiratul ihram dalam sholat, dan bersalam-salaman sesudah sholat berjamaah. Satu pihak berpendapat hal itu tidak diperbolehkan karena tidak ada contoh dari Nabi. Pihak lain memperbolehkan karena hal itu dilakukan di luar, sebelum atau sesudah ibadah. Masalahnya, karena amalan itu dilakukan secara rutin dan berurutan langsung dengan pelaksanaan ibadah, maka bisa menimbulkan kesan atau pemahaman bahwa amalan itu bersifat wajib dan merupakan bagian dari syarat atau rukun ibadah. Pemahaman ini yang harus diluruskan jika dalam hal ibadah, dasar utamanya adalah mengikuti perintah dan contoh dari Rasulullah, maka dalam hal muamalah, dasar utamanya untuk sebagian besar ketentuan syariah adalah pemahaman terhadap hakikat, tujuan, alasan, dan maslahat di balik ketentuan tersebut. Dengan kata lain, dalam hal muamalah, ketentuan syariah tidak seketat seperti dalam ibadah. Dalam arti masih ada ruang untuk mempertimbangkan berbagai variabel dan ruang untuk kreativitas. Dalam hubungan ini ada sebagai misal kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan muamalah. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah menjadi ada dan tidak ada berdasarkan alasannya. Jika dalam hal ibadah terdapat kaidah, semua dilarang kecuali yang diperintahkan, maka dalam hal non-ibadah, termasuk adat, tradisi, dan produk-produk budaya, kaidahnya adalah semua boleh kecuali yang dilarang. Al-aslu fil adati al-ibahah illa mawarada tahrimuhu. Dalam hal ini, kreativitas atau peloporan untuk menciptakan kebaikan justru didorong sebagaimana ucapan Nabi. Man sana sunatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila bihu badahu. Barang siapa mempelopori suatu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala kebaikan yang dia lakukan. Dan pahala siapa saja yang melakukan kebaikan itu sesudahnya. Kemudian antara urusan agama dan urusan dunia. Istilah urusan agama dan urusan dunia ini berasal dari sabda Nabi SAW. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah berjalan dengan beberapa sahabat dan melihat orang-orang berada di pucuk pohon kurma. Rasul bertanya, apa yang mereka lakukan di sana? Dijawab, mereka sedang mengawinkan bunga-bunga kurma agar berbuah. Nabi berkata, saya kira itu tidak perlu. Setelah mendengar taat Nabi, mereka berhenti melakukan pengawinan. Ternyata pohon kurma mereka kurang banyak buahnya. Mereka pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi. Jawaban Nabi atas pengaduan ini ada beberapa versi riwayat. Menurut riwayat Imam Muslim, bersumber dari Tahlah Ibnu Ubaidillah, beliau menjawab, yang aku katakan itu pendapatku, jangan aku dipersalahkan. Karena pendapatku, tapi kalau aku mengatakan sesuatu yang berasal dari Allah, kalian wajib mengambilnya. Sedangkan yang bersumber dari Rafi Ibnu Al-Hadij, Nabi menjawab, kalau aku perintahkan sesuatu berkaitan dengan agama, ambillah. Tapi kalau aku berkata berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia yang bisa salah, bisa benar. Adapun Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan jawaban
Nabi adalah kalian lebih tahu mengenai urusan dunia kalian. Jika berkaitan dengan urusan dunia itu terserah kalian. Tapi kalau berkaitan dengan urusan agama serahkan kepadaku. Beberapa riwayat di atas berbeda tetapi tidak bertentangan satu sama lain. Intinya ada urusan agama yang otoritasnya milik Allah dan Rasulullah, dan ada urusan dunia yang otoritasnya didelegasikan kepada umat termasuk Muhammad dalam kedudukannya sebagai manusia. Di sini timbul persoalan, apa batasan antara urusan agama dan urusan dunia? Ada yang berpendapat bahwa urusan agama yang merupakan otoritas Allah dan Rasulnya adalah yang berkaitan dengan akidah dan ibadah muhdath saja. Di luar kedua seaspek itu adalah urusan dunia yang merupakan otoritas manusia untuk mengaturnya. Yang lain berpendapat bahwa terminologi urusan agama dan urusan dunia tidak ada kaitannya dengan soal otoritas pengaturannya. Dalam kedua urusan itu, manusia harus mengikuti dan menjalankan aturan Allah. Pendapat pertama bertentangan dengan hakikat agama Islam yang didefinisikan sebagai sistem keyakinan dan tata ketentuan ilahi yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan. Pendapat kedua tidak sesuai dengan inti pesan dari hadis Nabi di atas. Jalan tengah dari kedua pendapat ini adalah dalam aspek akidah dan ibadah, ketentuan Allah dan Rasulullah bersifat mutlak. Kedua, dalam aspek muamalah, Allah dan Rasulullah memberikan patokan atau prinsip, sedangkan penjabaran dan aplikasinya diserahkan kepada ijtihad manusia. Ketika dalam aspek akhlak, Allah dan Rasulullah mengajarkan nilai kebaikan universal yang bersifat mutlak, sedangkan kebaikan kultural al-ma'ruf disesuaikan dengan budaya yang bersifat relatif dan bisa berubah-ubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.